Oke, aku baru aja dapat insight tentang kebahagiaan atau positivisme yang bisa kita dapatkan di hidup kita. Jadi, yang baru aku dapatkan itu ternyata kita tuh bisa mendapatkan si kebahagiaan itu atau si positivisme itu sebenarnya dengan cara kita mengubah-ubah cara sudut pandang kita. Jadi kalau misalkan kamu ya punya masalah atau kayak merasa bahwa hidup kamu yang sekarang atau cara kamu menjalani hidup kamu yang sekarang itu terkesan salah dan gagal gitu ya, padahal sebenarnya belum tentu sebenarnya bisa aja kamu bangkit gitu ya dari pemikiran dan energi kamu yang menganggap bahwa diri kamu gagal pada saat ini itu dengan pemikiran yang lebih positif. Karena ini juga terjadi di aku baru merenungkan gitu setelah aku menonton Dokter Faiz Fahrudin, my panutan gitu kan. Dan sebelumnya itu aku kayak terus-terusan aku tuh ya berpikir tentang masalah yang ada pada diri aku, karena aku merasa sekarang aku ada di fase gagal, di fase bahwa ini bukan fase kejayaan aku gitu, dan aku merasa bahwa aku turun level dari diriku yang sebelumnya gitu. Aku merasa seperti itu gitu, karena diri aku yang sebelumnya itu aku merasa pada saat itu kayak masa-masa kejayaan aku, karena waktu itu aku ambis, aku produktif, aku aktif gitu kan, kayak aku bisa aktif di mana-mana, bermanfaat, dan kayak ambis lah gitu, merasa bahwa hidup aku tuh terus penuh dengan semangat dan optimisme gitu kan, kayak bahwa kayak aku menggapai punya impian tuh kayak bisa untuk digapai gitu. Tapi untuk pas sekarang gitu kan aku merasa ini merupakan penurunan dari level kehidupanku yang fase kehidupanku yang sebelumnya, karena aku merasa sekarang aku gagal, aku udah menurun gitu ya produktivitasnya, I'm less productive, aku udah nggak ambis lagi gitu kan, dan aku lebih pasif sekarang gitu, aku udah nggak seaktif dulu, dan aku merasa bahwa ini adalah penurunan level dari fase kehidupan aku yang sebelumnya, yang aku bilang itu fase kejayaanku. Tapi ternyata setelah aku menonton podcast yang nggak sih itu bilangnya podcast Dokter Faiz Fahrudin dengan Helmi Yahya kah, di channelnya Helmi Yahya kalau nggak salah ya, itu disebutkan bahwa dari buku The Burnout Society, aku juga udah melihat sedikit gitu ya, kayak ringkasannya itu ternyata tentang orang-orang yang disebutnya tuh apa ya, self eksploitasi, pokoknya kayak mengeksploitasi diri sendiri gitu, dimana dia merasa bahwa dia pengen mencapai kesuksesan itu tapi dia nggak bisa, akhirnya kayak mengulang terus kayak ingin mencapai tapi gak bisa, pokoknya kayak gitu-gitu aja terus, dan kayak dia terus mengeksploitasi dirinya sendiri dengan ya aku harus berusaha lebih keras, dan itu tuh dia punya standar yang terlalu tinggi gitu, bahwa kayak dia ingin mencapai atau menguasai keseluruhannya gitu, jadi kayak standar sukses dia itu atau orang-orang zaman sekarang itu kayak terlalu tinggi banget, bahwa dia tuh harus perfect gitu ya, harus perfect, misalkan dari segi finansialnya dia harus menjadi miliarder lah, bisa punya penghasilan yang pokoknya bisa mencapai 1M di usia muda, terus juga pintar juga dia, kalau ditanya apapun bisa, terus juga dia
multi talent juga, kalau disuruh apapun dia bisa. Terus juga punya banyak teman, kalau misalkan dia kemana-mana tuh ada kenalannya. Terus juga apa lagi ya, ya pokoknya dia tuh kayak pengen perfect lah di semuanya gitu kan, dan itulah yang dia sebut dengan kesuksesan gitu. Tapi ketika dia nggak bisa gitu kan, tapi ternyata dia nggak bisa karena ya standar yang dia pakai itu terlalu tinggi dan terlalu perfect, dan nggak ada manusia yang bisa mencapai itu gitu. Dan ketika dia merasa dia nggak bisa mencapai itu, dia merasa gagal, padahal ya siapa yang bisa mencapai level kesuksesan yang seperti itu gitu kan. Dan disebutkan bahwa sama dokter Faiz itu, iya, segala sesuatu yang terlalu itu kan nggak baik gitu. Terlalu baik itu negatif konotasinya, terlalu soleh itu juga negatif, walaupun itu sifatnya baik ya, kayak sifatnya aslinya baik gitu kan. Kata sifatnya aslinya baik, kata baik dan juga kata soleh itu kan sebenarnya kata sifat yang baik gitu kan. Tapi kalau ditambahkan kata terlalu, malah jadi negatif konotasinya, berubah jadi negatif. Terlalu banyak makan juga kan negatif, terlalu banyak ilmu juga ternyata negatif, terlalu apa lagi ya tadi, terlalu banyak teman, terlalu banyak ilmu, terlalu banyak impian. Nah tadi yang aku tuh kayak kena banget tuh, terlalu banyak impian dan terlalu banyak ilmu. Karena sekarang tuh zamannya adalah zaman dimana kita bisa mengakses pengetahuan seluas mungkin. Kita bisa tahu segala hal dan banyak hal di dunia yang pada zaman dulu orang tuh nggak bisa gitu kan mengakses hal itu, dan mereka sangat terbatas gitu kan pengetahuannya. Jadilah gitu, karena kita bisa mengakses dan tahu banyak hal, kita jadi ingin bisa menguasai dan bisa mencapai banyak hal gitu. Kayak seolahnya kita tuh pengen bisa memahami dunia, kita pengen bisa memahami segalanya, kita pengen bisa menaklukkan semuanya, kita pengen menaklukkan dunia, kita pengen bisa ekspor di semua hal. Dan itulah yang disebut self eksploitasi. Jadi itu yang aku maksud, bahwa dari situ itu yang kayak membuat aku berpikir bahwa oh ternyata selama ini cara pandang aku terhadap diri aku yang sekarang dan diri aku yang dulu tuh ternyata salah. Aku kan sebelumnya menganggap bahwa diri aku yang sebelumnya adalah diri aku yang sukses dan sedang berjaya-jayanya gitu kan istilahnya, dan diri aku yang sekarang adalah diri aku yang sedang terpuruk dan gagal lah gitu. Tapi ternyata enggak juga kok. Ternyata fase kehidupan aku sebelumnya ke fase yang sekarang tuh bukan penurunan, malah kemajuan, malah kenaikan. Karena apa? Karena sebelumnya, di fase kehidupan aku sebelumnya, aku itu istilahnya aku masih abstrak gitu ya. Aku masih abstrak, aku keinginannya seperti tadi gitu ya, ingin bisa menguasai semua hal. Aku nggak fokus ke satu hal, tapi aku pengen bisa semua. Aku pengen bisa public speaking, aku pengen bisa mengajar dengan baik, menjadi guru yang baik, aku pengen bisa menjadi teman yang inspiratif, aku pengen bisa jadi orang yang multi talent, pengen bisa jadi orang yang misalkan panitia yang bisa di segala bidang dan segalanya gitu kan pokoknya. Dan sekarang aku udah enggak mengejar semua hal itu, tapi kayak lebih sedikit gitu. Sekarang tuh aku udah enggak terlalu ambisi untuk pengen bisa semuanya, tapi aku emang sekarang tuh lebih sedikit gitu. Makanya aku bilang aku merasa sekarang udah lebih pasif, karena aku sekarang
udah nggak mengejar semua itu, kayak aku cuman mengejar hal-hal yang menurut aku tuh relevan dengan tujuan aku yang sekarang. Kalau dulu fase hidup aku yang dulu, aku tuh pengen bisa jadi independent woman. Aku kayak dengan istilah-istilah yang you name it lah gitu kan, independent woman, alpha girls, terus juga multi talent, kayak gitu gitulah. Aku tuh pengen banget menjadi orang yang kayak gitu. Tapi sekarang tuh aku kayak karena merasa udah ada tujuan gitu ya, jadi aku juga hanya melakukan effort aku yang linear aja, yang relevan dengan tujuan aku. Kayak misalkan aku sekarang tuh udah mengerucutkan bahwa tujuan aku sekarang, waktu itu aku pengen menikah gitu kan. So aku udah nggak ngambil job-job apapun lagi ataupun tanggung jawab yang itu nggak relevan dengan tujuan aku menikah itu. Makanya kenapa aku udah lebih pasif gitu kan kalau misalkan di luar, karena ya udah shifting gitu. Tujuan aku udah nggak ingin menjadi tadi gitu, ingin menjadi independent woman, jadi wanita karir kayak gitu. Aku udah shifting dari situ, aku ingin menjadi istri yang baik gitu, karena tujuan aku waktu itu menikah. Sehingga aku berubah, yang tadinya aku aktif-aktif di luar, tapi sekarang aku lebih memfokuskan diri aku di hal-hal yang relevan untuk menjadi istri yang baik, yaitu mem- membuat habit rutinitas hidup yang lebih baik. Kayak aku mencoba untuk bikin habit bangun tidur yang lebih berkualitas, tidur yang lebih berkualitas, terus juga lebih menjaga diri aku sendiri juga, lebih merawat diri aku, wajahku, kulitku, badanku, kesehatanku. Terus juga membiasakan untuk kayak beres-beres rumah. Terus juga ya hal-hal yang itu relevan gitu nanti akan aku lakukan ketika aku menjadi seorang istri atau ketika aku menikah kayak gitu kan. Walaupun hal-hal yang tadi tuh bukan tujuan atau job desk utama istri dalam hal prinsip hak dan kewajiban suami istri gitu kan. Tapi kan ya kita ya sebagai istri emang, maksudnya kayak ya itu panjang lah ya ceritanya. Nah terus juga sekarang aku udah nggak kayak rendam pengen bisa semuanya. Aku udah kayak mengerucutkan. Sekarang aku lebih pengen ke bisnis gitu kan. Jadi kayak aku udah nggak mau memaksakan diri aku untuk bisa di suatu bidang yang sebenarnya aku tuh nggak passion di situ gitu. Kayak misalkan jadi guru gitu ya, walaupun sebenarnya ini masih aku kayak coba pertimbangkan. Maksudnya kayak aku nggak yang benar-benar menolak, aku udah nggak mau banget jadi guru, aku nggak yang kayak gitu. Tapi karena aku merasa bahwa menjadi guru itu bukan passion aku, jadi aku udah mencoba untuk kayak nggak terlalu effort untuk di bidang itu gitu. Karena aku udah merasa mau gimana pun aku kesulitan gitu di menjadi guru tuh, aku kesulitan banget gitu. Jadi kayak kayaknya emang ini bukan passion aku. Walaupun mungkin kayak tadi gitu ya, aku belum menutup banget pintu ini, karena sebenarnya di dalam diri aku, di dalam lubuk hati aku gitu masih ada kayak secercah keinginan aku mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu ya. Kayak ingin bermanfaat dalam hal ya mengajar dan mendidik anak kayak gitu kan. Karena ya mau gimana pun itu yang bisa apa ya, menjadi guru itu atau menjadi pengajar yang baik itu yang bisa meningkatkan atau merubah peradaban juga gitu kan. Jadi kayak aku belum menutup banget pintu itu, cuman kayak sekarang aku nggak mau fokus ke situ karena aku merasa itu bukan passionku dan bukan bakatku gitu. Dan sekarang aku kayak
berpikir aku mungkin lebih ke bisnis gitu kan, karena aku merasa bahwa aku tuh orangnya oportunis banget gitu ya, kayak aku ya orangnya oportunis banget. Kalau misalkan ada kesempatan tuh kayak aku langsung kayak matanya ini kesempatan kayak gitu, walaupun masih belum sejiwa pebisnis itu sih, enggak, cuman kayak aku juga belum benar-benar mencoba di bidang ini, jadi kayak aku mungkin mau mencoba di bidang ini dulu gitu untuk melihat kayak apakah aku lebih tidak passion di ngajar atau lebih tidak passion di bisnis gitu. Walaupun kayak aku mau sih di bisnis gitu, kayak aku merasa emang jiwaku di bisnis gitu, aku ngerasanya ya gitu. Emang kan kayak menjalankan bisnis tuh nggak mudah juga gitu, jadi kayak aku masih di tahap pengembangan minat dulu sih dan planning kayak gitu lah. Nah, kalau jadi ke situ ya kepanjangan ya. Intinya adalah yang tadinya tuh aku kayak pada fase sekarang gitu ya, aku tuh mengeluh terus gitu, kayak kenapa sih aku tuh sekarang jadi kayak gini, kenapa sih aku tuh jadi menurun gitu kan, apa sih yang salah dari aku gitu, apa yang terjadi sama aku gitu, sehingga aku tuh udah nggak ambis lagi, aku tuh udah nggak produktif lagi gitu. Sekarang aku merasa lebih pasif gitu kan, dan aku merasa ini adalah fase-fase negatif dan kegagalan aku gitu, tapi ternyata enggak gitu. Ini adalah fase aku udah mengerucut gitu, aku udah terfokus pada tujuan aku, udah nggak abstrak lagi gitu yang comot sana sini. Aku pengen melakukan segala hal yang sebenarnya itu tuh nggak substansial, nggak begitu berguna untuk tujuan aku gitu. Jadi aku berubah gitu loh, mindset dan penerimaannya gitu kan terhadap diri aku yang sekarang. Yang tadinya aku tidak senang dengan fase aku yang sekarang dan merasa down dan merasa gagal, terus aku melihat dari perspektif lain bahwa enggak kok, kamu bukan lagi gagal, tapi kamu sekarang malah udah lebih meningkat daripada diri kamu yang dulu, karena sekarang kamu udah lebih mengerucut terhadap tujuan-tujuan kamu, dan sekarang apa yang kamu lakukan itu udah relevan dengan tujuan-tujuan kamu, berbeda sama fase dulu yang kamu masih comot sana sini, dan itu masih kayak istilahnya tuh pencarian jati diri itu lah ya, pencarian jati diri. Tapi sekarang kamu udah tahu jati diri kamu mau apa, tujuan kamu udah jelas juga, kamu udah tahu gitu kamu mau apa ke depannya. Dan sekarang yang kamu lakuin itu walaupun terlihatnya pasif dan less produktif, tapi apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan tujuan kamu dan relevan dengan tujuan kamu, dan itu lebih penting daripada kamu produktif tapi kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang itu nggak relevan sama tujuan kamu ya. So apa yang kamu cari dan apa yang kamu targetin gitu, kalau misalkan itu nggak sesuai sama tujuan kamu gitu kan, gitu. Jadi kayak yang aku tuh dari kemarin ya kayak sedih dan kayak terus-terusan mengeluh kayak aduh ini gimana caranya biar aku tuh bisa balik lagi produktif dan ambis gitu. Tapi ternyata ambis pun itu nggak baik gitu, terlalu ambis itu nggak baik gitu. Mungkin banyak orang yang udah menyadari itu, tapi emang aku baru menyadari sekarang, karena itu adalah apa ya, jiwa yang ambis itu emang udah dari sananya gitu, dari aku dari dulunya gitu, aku udah kayak ambis gitu, sedangkan mungkin orang lain enggak, dan merasa bahwa orang yang ambis itu punya konotasi negatif juga gitu. Tapi pada saat itu aku nggak merasa itu negatif, karena aku merasa senang dan aku merasa aku dengan ambisi itu tuh aku lebih dekat dengan impian-impian aku, dan merasa bahwa aku bisa
ya lebih optimis aja gitu lah. Dan aku nggak mau menyalahkan bahwa oh iya berarti jadi orang yang ambis itu salah, enggak juga. Cuman karena aku udah melewati fase itu dan sekarang aku udah less ambis gitu ya, aku memaknai hikmah dari shifting itu gitu. Jadi aku nggak mau mengeneralisir bahwa jadi orang ambis itu jelek, tapi ketika kamu shifting dari ambis ke tidak ambis, itu bukan berarti hal yang negatif atau jelek atau salah, enggak. Itu cuman ya pokoknya itu nggak salah gitu. Jadi kamu gak usah sedih, gak usah mengeluh, gak usah ya ruwet-ruwet sendiri lah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kamu masih ambis, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu. Karena aku pun nggak menyesali masa-masa ketika aku ambis. Justru aku kayak bersyukur gitu dengan masa-masa aku ambis itu kan aku bisa explore banyak hal, dan pada akhirnya aku mengetahui bahwa wah ternyata aku nggak passion loh di ngajar gitu, dan aku nggak passion mungkin di beberapa hal, dan pada akhirnya aku merasa bahwa aku passion di bisnis karena aku udah mencoba hal-hal itu semuanya. Aku udah mencoba di bisnis, aku udah mencoba di ngajar, aku udah mencoba jadi MC misalkan kayak gitu-gitu, dan aku pada akhirnya bisa menemukan gitu bahwa ada hal yang aku passion, ada hal yang nggak aku passion, dan dari eksplorasi karena ambis itu aku bisa menentukan satu tujuan dan passion aku. Dia aku sama sekali nggak menyesal sih. Cuman ya tadi gitu ya, apa yang aku ya itulah pokoknya gitu. Jadi kayak sekarang aku udah kayak lebih optimis karena kayak nggak salah kok aku sekarang menjalani hidup, aku nggak gagal kok sekarang gitu. Jadi kayak lebih seneng aja gitu, lebih semangat juga gitu karena merasa aku sekarang nggak gagal loh, aku malah sekarang sedang naik level gitu loh. Jadi kayak lebih seneng aja gitu kan.